Bersama dengan Tuhan semuanya luar biasa. Sekalipun mungkin masalah persoalan, ia tidak pernah lepas karena minggu lalu disampaikan oleh Kartika, ikut Tuhan tuh bukan berarti nggak ada masalah. Betul ya? Tapi ikut Tuhan juga pasti ada mujizat. Ada masalah, ada mujizat. Masalah besar, mujizat juga besar. Mau yang mana? Bapak Ibu, mau masalah kecil, kecil mujizatnya atau masalah besar, besar mujizatnya. Tapi Tuhan tahulah ya seberapa kekuatan kita. Betul ya? Tuhan gak pernah membiarkan masalah pergumulan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu siapa kita. Ya, bagi hari ini kita sudah masuk ke dalam tema yang baru Bapak Ibu di bulan November ini. Tuhan memberikan tema untuk kita, yaitu tentang bagaimana kita harus memiliki visi Bapak Ibu. Tuhan adalah Allah yang mempunyai rencana, punya planning. Kalau kita lihat Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, iya, itu semua merupakan planningnya Tuhan, rencananya Tuhan. Dari awal diciptakan, iya bumi ini manusia sampai akhir nanti kekekalan, Tuhan sudah punya planning, punya rencana. Tuhan sudah punya visi yang jelas untuk kehidupan dalam dunia ini, termasuk kita pun juga anak-anaknya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang Tuhan ciptakan serupa dengan Allah, kita mesti tahu Bapak Ibu, kita juga harus punya planning, punya visi Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika tahu kita punya visi, kita akan berjalan dalam rencananya Tuhan. Nah, bulan ini kita akan bicara tentang visi Bapak Ibu. Iya, apa sih itu visi? Visi apa itu? Iya, itu makanan atau apa visi itu ya? Iya, Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu di Amsal 29 ayat ke-18, firman Tuhan berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saya ulang lagi Bapak Ibu dari Amsal 29:18, bila tidak ada wahyu. Wahyu terjemahan bahasa Inggrisnya visi. Ya. Jadi bila tidak ada visi, tidak ada wahyu, maka orang akan menjadi liar. Jadi tidak terkendali. Ya, terjemahan lainnya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terjemahan firman Allah yang hidup itu dijelaskan, bila tidak ada visi, maka rakyat kita semua akan menjadi tidak tergali, menjadi kacau, menjadi liar, dan bangsa akan dipenuhi dengan kekacauan, Bapak Ibu. Jadi kalau orang gak ada visi, iya hidupnya akan menjadi liar, tidak tergali, menjadi kacau. Karena itulah penting banget untuk setiap kita tahu Bapak Ibu, kita harus memiliki visi. Supaya apa? Hidup kita tidak menjadi liar, tidak menjadi kacau Bapak Ibu. Ya, dengan visi ini kita akan berjalan dalam kasih anugerah Tuhan. Nah, visi apa sih Bapak Ibu? Ya, oke. Visi adalah penuntun hidup ke arah yang lebih baik. Dengan kita memiliki visi, maka kita berjalan ke arah yang lebih baik Bapak Ibu. Visi membuat kita berjalan ke arah yang jelas. Jelas itu yang lebih baik Bapak Ibu. Bukan ke arah yang lebih buruk. Karena kita mau kehidupan kita masih lebih baik. Betul ya? Karena itu milikilah visi Bapak Ibu. Supaya apa? Kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Siapa yang mau hidup lebih baik di sini? Puji Tuhan. Berarti harus memiliki visi Bapak Ibu. Kalau nggak ada visi, maka hidup kita akan menjadi kacau. Kacau balau. Tidak jelas Bapak Ibu. Ya. Visi juga apa? Pandangan ke depan. Ya, baik pribadi maupun kita secara komunitas berkelompok. Ya, untuk mengarahkan kepada tujuan. Jadi visi itu pandangan jauh ke depan yang mengarahkan kita untuk berjalan ke arah sana, Bapak Ibu. Jadi visi itu pandangan jauh ke depan. Iya. Baik pribadi maupun dalam komunitas, di live, dalam mungkin, ya, membuat kita berjalan ke arah sana. Jadi visi Bapak Ibu, ya, pandangan jauh ke depan. Dan kita akan bergerak ke arah sana. Arah kita sudah jelas ke visi kita Bapak Ibu. Karena itulah penting banget setiap kita tahu visi kita itu apa Bapak Ibu. Supaya kita tahu perjalannya ke arah yang sana. Bapak Ibu, visi membuat kita akan tahu
arah dan tujuan hidup kita. Kalau nggak ada visi Bapak Ibu, kita nggak tahu kita tujuannya apa. Kita hidup untuk apa sih? Hidup saya untuk makan Pak. Setiap hari saya kerja untuk makan. Ya, udah itu aja Pak. Sudah cukup hidup saya untuk makan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Kita punya visi yang harus jelas Bapak Ibu. Supaya apa? Tujuan kita itu tujuan yang hidup kita menjadi hidup yang penuh lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya, kalau hidup untuk makan, ya Bapak Ibu. Untuk apa Bapak Ibu ya? Seperti dengan binatang hewan aja ya, sehari hidup makan, udah selesai. Ya, apakah seperti itu? Kita diberi Tuhan ya pikiran, kemauan, kehendak untuk supaya apa kita menangkap rencananya Tuhan. Menangkap kehendaknya Tuhan untuk setiap kita. Supaya kehidupan kita lebih baik lagi Bapak Ibu. Iya, jadi dengan ada visi maka kita tahu tujuan hidup kita. Kita mau kemana. Ya, kita tahu arahnya. Kalau nggak ada visi, kita nggak tahu arah kemana hidup kita. Ya, tiap hari bangun, ya sudahlah hari ini kerja. Kerja pulang, ya sudah tidur, istirahat. Besok pagi kerja lagi. Itu orang yang nggak memiliki visi Bapak Ibu. Hidupnya hanya untuk hidup hari itu aja. Dan Tuhan nggak mau kita seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita hidup dalam visinya Tuhan. Supaya kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan berarti. Hidup dengan seperti apa yang Tuhan mau. Untuk kita berkuasa atas semua ciptaannya Tuhan. Visi Tuhan untuk kita besar Bapak Ibu. Kalau kita nggak menangkap visi Tuhan, maka kita hidup akan ya gitu-gitu aja. Kok bosan apa? Hidup gue begitu-gitu aja. Pagi bangun kerja pulang tidur, pagi bangun kerja pulang tidur. Kayaknya bosan banget. Itu karena nggak ada visi dalam kehidupannya. Beda kalau punya visi, dia akan tahu tujuan hidupnya, arahnya kemana. Ya, dengan visi kita akan memiliki prioritas. Kita akan memiliki fokus. Kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita akan fokus apa yang kita mau capai Bapak Ibu. Visi membuat kita fokus apa yang akan kita capai Bapak Ibu. Kita akan memiliki prioritas apa yang kita harus lakukan untuk mencapai visi tersebut Bapak Ibu. Tujuan hidup kita akan capai. Kita tahu prioritas apa kita akan lakukan. Fokus ke arah situ Bapak Ibu visi kita. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kita melakukan, kita bekerja lebih efektif lagi, lebih fleksibel lagi. Supaya apa? Ke arah tujuan. Jadi kerja enggak hanya sekerja Bapak Ibu. Kerja tapi enggak ada hasilnya. Kita kerja giat tapi enggak ada hasilnya. Sebab enggak ada visi. Visi membuat hidup kita semakin efisien, semakin efektif Bapak Ibu. Jadi kira-kira yang enggak mendukung visi kita, kira-kira yang enggak berkaitan dengan visi kita akan sampingan. Kita akan fokus kepada visi kita akan maksimalkan kita miliki. Pikiran kita, daya kita, upaya kita untuk mencapai visi tersebut. Wah ini gak terlalu penting nih, saya gak perlu capek-capek di sini. Karena ini gak mendukung saya untuk capai visi, saya akan tinggalkan. Jadi visi membuat kita semakin efektif, semakin efisien. Memiliki apa yang kita akan lakukan. Kemudian Bapak Ibu, visi juga akan bantu kita menyusun rencana dan strategi. Dengan visi kita akan menyusun strategi, rencana. Bagaimana rencananya nih? Bagaimana strateginya supaya visi kita bisa sampai? Contohnya, saya ingin membuat sesuatu usaha. Usaha apa? Mungkin usaha makanan. Strategi apa yang saya lakukan supaya usaha tersebut saya bisa lancar? Supaya saya bisa mulai mikir strategi, menyusun rencana. Supaya visi saya tuh membuka restoran itu bisa tercapai. Saya akan fokuskan. Mungkin dananya saya akan kalkulasi. Saya perlu orang-orangnya mungkin, kokinya. Saya perlu mungkin seperti materialnya, sayur-sayurnya saya harus beli di mana. Akan susun strategi Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya visi tersebut bisa tercapai. Jadi penting banget untuk kita memiliki visi Bapak Ibu. Ini gak lama lagi sudah bulan Desember. Gak lama lagi tahun 2024. Kalau mungkin sebelumnya kita nggak memiliki visi, kita berjalan seperti apa adanya aja. Sudah cukuplah saya mah gini-gini saja, sudah oke lah.
Yuk mulai kita ke depannya lebih baik lagi supaya kita kehidupannya seperti apa yang Tuhan mau. Miliki visi Bapak Ibu buat kita semakin lebih lagi hidup berarti. Visi ada dua sumber Bapak Ibu. Visi dari Tuhan dan visi dari diri kita atau dari manusia. Visi dari manusia Bapak Ibu itu bukan visinya Tuhan. Mesti tangkap Bapak Ibu. Visi Tuhan berbeda dengan visinya manusia. Iya, visi manusia itu timbul dari pemikiran dia, dari keinginan dia, dari kepentingan dia. Saya punya visi, gue pengen menjadi orang yang kaya, orang yang terkenal, sukses. Visinya dia seperti itu, maka dia akan bekerja dengan semaksimalnya. Dia bekerja dengan banting tulang Bapak Ibu, hancurlah tulang tersebut Bapak Ibu. Iya, seperti itu. Kenapa? Fokusnya menjadi orang yang kaya. Itu visi untuk dia. Supaya orang kenal saya nih, siapa saya nih. Saya capres nomor berapa saya nggak tahu nanti. Kalau saya mau daftar, ya saya akan maksimalkan sana. Itu visi karena kepentingan Bapak Ibu diri sendiri. Ya, tapi visi Tuhan Bapak Ibu, iya visi Tuhan itu sebuah gambaran, sebuah perspektif, wawasan, pewahyuan yang Tuhan berikan. Jadi visi Tuhan itu suatu gambaran, suatu pengertian, pewahyuan, pencerahan ya yang Tuhan berikan untuk kita capai. Di visi Tuhan berasal daripada Tuhan untuk kehidupan kita lebih baik lagi, gambaran, pewahyuan, pencerahan ya supaya kita hidup dalam kasih anugerah dan berkat-Nya Tuhan. Visi Tuhan berbeda dengan visi manusia. Yang mana kita harus pilih Bapak Ibu? Visi manusia dari kita sendiri atau visinya Tuhan? Dulu Bapak Ibu, saya punya visi sebelum saya jadi hamba Tuhan, full timer. Saya punya visi hidup saya akan menjadi berkat dalam dunia kerja, dalam dunia usaha. Iya, saya punya usaha waktu itu Bapak Ibu, saya seorang kontraktor, saya arsitek. Iya, saya punya visi saya akan hidup di dunia sekuler dan menjadi berkat bagi banyak orang di mana saya bekerja, saya berusaha Bapak Ibu. Itu visi saya dulu Bapak Ibu. Iya, tapi kemudian setelah saya bergaul dengan Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, Tuhan ubahkan visi saya Bapak Ibu. Iya, saya tangkap, visi saya tuh nyata bukan visi Tuhan. Kalau visi saya dulu seperti itu Bapak Ibu, menjadi berkat. Saya akan bekerja dengan maksimal, sebaik-baiknya. Saya kontraktor, saya arsitek, saya akan bikin karya yang baik. Saya akan memuaskan pelanggan saya, klien saya Bapak Ibu. Iya, saya akan berikan terbaik. Ya sempat waktu itu kasus Bapak Ibu, bukan kasus ya. Masalah, ya satu proyek saya, ya Tuhan izinkan saya ya rugi. Ya ruginya cukup besar Bapak Ibu. Tapi saya ingat, saya punya visi untuk saya hidup menjadi berkat dalam dunia sekuler saya. Saya bangun rumah, ada berapa rumah Bapak Ibu. Lalu sudah kalkulasi, udah estimasi, sudah RAB, kayaknya udah oke deh ya. Tapi dalam perjalanan ternyata Bapak Ibu, proyek saya tuh ternyata ya enggak untung, malah rugi Bapak Ibu. Belum selesai, kira-kira masih 75% Bapak Ibu. Saya lihat gambar ini, wah ini saya, ini nih, enggak untung nih, iya buntung nih. Ini gimana nih? Saya teruskan atau saya tinggal? Iya, kalau saya teruskan, saya makin buntung Bapak Ibu, enggak untung. Iya, kalau saya teruskan, gimana nih? Tapi kalau saya teruskan, gimana caranya? Tapi saya ingat visi saya, ya hidup saya menjadi berkat dalam dunia sekuler. Saya tetap lakukan Bapak Ibu sampai selesai proyek tersebut. Walaupun ya rugi, saya kelarkan, selesaikan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Iya, Tuhan menggantikan semua kerugian saya Bapak Ibu. Iya, Tuhan gantikan kerugian saya Bapak Ibu dengan proyek-proyek berikutnya Bapak Ibu. Tuhan pulihkan kembali saya. Iya, tapi saya pegang visi saya waktu itu untuk menjadi berkat dalam dunia sekuler, dalam pekerjaan saya. Iya, kemudian saya dekat dengan Tuhan, kemudian Tuhan ngasih visi, ternyata visi Tuhan itu bukannya itu. Visi Tuhan yaitu kalau engkau dulu santok membangun, iya, saya orang arsitek, kontraktor membangun rumah. Iya, orang sekarang engkau aku pakai untuk membangun rumah.
spiritual daripada umatku. Ini beda banget nih. Iya, bangun rumah secara fisik, sekarang bangun rumah spiritual umatnya Tuhan. Iya, itu berbeda banget, bertolak belakang. Artinya apa? Saya harus membangun kehidupan umat Tuhan secara rohani, spiritualnya. Tapi ya saya tahu, iya, Tuhan punya visi yang luar biasa untuk saya. Makanya saya tinggalkan itu Bapak Ibu. 2013 saya tinggalkan semua pekerjaan saya karena ada ketentuan full timer di gereja tuh nggak boleh ada usaha. Iya, harus fokus kepada pelayanan, harus fokus kepada membangun kehidupan spiritual jemaat Tuhan. Akhirnya saya bergumul dengan istri saya. Iya, akhirnya telah tuntunan Tuhan jelas, visi Tuhan tuh membangun kehidupan spiritual. Maka 2013 saya tinggalkan. Dan saya menjadi hamba Tuhan full melayani pekerjaan Tuhan. Dulu jelas untungnya berapa sekian, berapa cucut ya. Sekarang udah nggak tahu untungnya berapa Bapak Ibu, kan nggak bisa prediksikan hamba Tuhan. Iya, tapi sampai saat ini Tuhan pelihara saya Bapak Ibu. Sampai saat ini Tuhan, saya masih merasakan Tuhan tuh baik Bapak Ibu. Dan saya nggak kekurangan, saya nggak pernah sampai terlantar Bapak Ibu. Karena saya tahu ketika saya berjalan visi Tuhan, Tuhan yang menjaga saya, Tuhan yang memelihara saya. Iya, sekarang inilah saya Bapak Ibu sebagai full timer hamba Tuhan. Ya 2013 saya sudah melayani di sini, ya full sebagai hamba Tuhan, membangun spiritual kehidupan Bapak Ibu, ya sebagai jemaatnya Tuhan. Jadi visi manusia berbeda dengan visinya Tuhan. Ya, visi manusia tidak bisa disamakan dengan visinya Tuhan. Dan kalau kita Bapak Ibu masih dalam kedagingan ini, kita nggak bisa menangkap visinya Tuhan. Iya, manusia dunia nggak bisa menangkap apa yang menjadi visinya Tuhan. Dikatakan di 1 Korintus 2 ayat ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Iya, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya pikir saya bodoh juga Bapak Ibu ya. Saya ninggalin usaha saya tinggalkan pekerjaan saya. Iya, itu saya tinggalkan untuk melakukan pekerjaan di ladangnya Tuhan yang gak jelas Bapak Ibu. Bodoh gak secara manusia? Bagaimana nanti ke depannya saya hidup? Bagaimana nanti ke depannya saya mendapat penghasilan? Lu gak jelas, lu bodoh banget ya. Saya pikir, iya saya bodoh banget waktu itu ya. Visi Tuhan gak bisa ditangkap oleh manusia duniawi. Kalau kita masih dalam duniawi kita fokus kepada dunia, kita gak bisa menangkap visinya Tuhan. Saya pikir iya saya bodoh ya, tapi saya tahu saya gak bodoh. Karena saya bicara dalam rencananya Tuhan, dalam visinya Tuhan. Sampai saat ini saya tetap boleh berdiri, boleh ada ya, dan boleh berkata Tuhan itu baik. Jadi Bapak Ibu, iya visi Tuhan itu gak bisa ditangkap dengan kehidupan kita secara dunia. Iya. Nah sekarang Bapak Ibu, ciri-ciri visi Tuhan itu apa sih? Ya, visi Tuhan cirinya apa? Ya, visi Tuhan cirinya tuh dia, ya jelas berhubungan dengan Tuhan. Karena berasal daripada Tuhan. Ya, visi Tuhan itu selalu terkonek dengan Tuhan. Kemudian bersifat tuh universal. Ya, berlaku untuk semua umat Tuhan, anak Tuhan. Visi Tuhan tuh universal, besar banget Bapak Ibu. Ya setiap kita anak Tuhan, ya kita memiliki visi yang berbeda-beda. Iya, enggak sama Bapak Ibu. Karena itu visi Tuhan tuh bersifat universal Bapak Ibu. Ya, kemudian absolut visi Tuhan itu tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, ya oleh siapapun juga. Visi Tuhan itu mutlak. Kalau visi daripada Tuhan, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa diintimidasi, nggak bisa diganti Bapak Ibu. Itu visinya Tuhan. Ya, kemudian visi Tuhan tuh, ya mengarah kita kepada tujuannya Tuhan. Visi Tuhan tuh mengarah hidup kita kepada tujuannya Tuhan. Ya, dengan cara apa? Membentuk perspektif kita, pandangan kita, gambaran kita yang kepada tujuannya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Visi Tuhan akan membuat
kehidupan kita menerima semua janji Tuhan. Ya, nah itu ciri-ciri visinya Tuhan Bapak Ibu. Ya, terkoneksi dengan Tuhan, universal, ya absolut, dan visi Tuhan ke arah penggenapan daripada janjinya Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, caranya bagaimana mendapatkan visinya Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan saya dapatkan visimu Tuhan? Bukan dari visi saya nih. Ya visi saya jelas gini, tapi apakah ini visi Tuhan atau bukan? Karena visi saya, visi manusia bukan visinya Tuhan. Bagaimana saya mengerti visi Tuhan untuk kehidupan saya? Setiap orang punya visi Tuhan yang berbeda-beda karena dia universal, Bapak Ibu. Iya, bagaimana caranya kita tahu visinya Tuhan untuk kita? Ada 3 caranya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, di Mazmur 119 ayat ke 105 firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Visi Tuhan akan Tuhan sampaikan ketika kita hidup dalam firman-Nya Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan menerangi kehidupan kita, menerangi jalan kita. Karena firman Tuhan ini akan menerangi kehidupan kita. Ia berjalan kepada penggenapan janjinya Tuhan. Jadi cara yang pertama untuk mendapatkan visi Tuhan, kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Kita harus menyukai firman Tuhan Bapak Ibu. Karena visi Tuhan terkait dengan Tuhan. Dan itu kita akan mengerti ketika kita tahu Tuhan. Dan kita tahu Tuhan melalui apa? Firman-Nya Bapak Ibu. Saya tahu visi Tuhan kenapa? Karena saya terus berusaha untuk saya menyukai firman Tuhan. Dulu saya nggak suka firman Tuhan Bapak Ibu. Dulu saya sebelum tahun 96, saya bukan anak Tuhan. Saya orang kepercayaan Bapak Ibu. Itu dulu Bapak Ibu. Bahkan saya sempat jadi di Kuepang jadi anaknya Dewi apa gitu lah Bapak Ibu. Itu dulu. Iya. Tapi ketika tahun 96 saya jadi anak Tuhan. Saya bersama Tuhan dan Tuhan mulai jelas menuntun saya ke arah visinya Tuhan. Dulu saya gak suka baca firman Tuhan. Baca pun juga gak ngerti. Ini apa nih baca nih? Apalagi saya baca perjanjian lama Bapak Ibu. Ini apa ini tentang apa nih bangsa Israel kok firman Tuhan kok tentang bangsa Israel. Kok firman Tuhan tentang imamat, tentang persembahan ini apa nih? Apa firman Tuhan? Apa untuk saya nih? Iya, saya gak ngerti waktu itu. Tapi saya akan terus berusaha untuk menyukai firman. Dan ketika saya terus berusaha menyukai firman dan Tuhan yang sudah saya baca mulai ya Tuhan singkapkan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu visi Tuhan untuk Bapak Ibu, mulailah hari ini menyukai firman. Karena firman Tuhan akan menyingkapkan Bapak Ibu visi daripada Tuhan. Bahkan di Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia akan tumbuh tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya Bapak Ibu. Orang yang menyukai firman dia akan berbuah Bapak Ibu. Kalaupun musimnya musim kering dia akan berbuah Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu yang menguatkan dia. Membuat dia jadi berbuah. Ya, mulailah menyukai firman. Karena dengan firman ini kita akan tahu visi Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita Bapak Ibu. Berjalan kepada visinya Tuhan. Firman Tuhan akan menerangi hati kita. Menerangi langkah-langkah kita Bapak Ibu. Orang yang menyukai firman, dia berjalan berdasarkan kehendaknya. Berdasarkan pemikirannya, logikanya Bapak Ibu. Dan seringkali orang yang seperti itu akan berjalan dalam kegelapan Bapak Ibu. Sudah mentok, benjol palanya, kejedot tembok, baru tanya, Tuhan kok begini Tuhan jalannya? Kok bentok Tuhan gelap? Iya, karena dia berjalan karena kemauannya sendiri Bapak Ibu. Tidak dituntun oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Sudah doa, sudah jalan kok mentok. Iya, cuma doa, tapi lu gak hidup dalam kesukaan firman Tuhan. Dia lu jalan, kamu jalan berdasarkan kekuatan kamu.
logika kamu. Doa boleh doa, tapi kalau kesukaan gak firman Tuhan, Bapak Ibu, iya tetap, iya kita gak berjalan visinya Tuhan. Jadi mulailah Bapak Ibu, mulai menyukakan firman Tuhan, sukai firman Tuhan. Karena dia adalah makanan rohani kita. Manusia gak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Manusia jasmani, manusia rohani. Jasmani kita perlu roti. Iya makanan. Iya makanan jasmani. Ada nasi, ada bubur, ada babi, ada sapi, ada ayam. Iya itu supaya kita tumbuh. Tetapi roh kita perlu makanannya Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Supaya apa? Roh kita berjalan kepada penggenapan janjinya Tuhan. Jadi mulai kesukaannya firman Tuhan. Saya punya komitmen. Iya, kalau saya pagi-pagi belum merenungkan firman Tuhan, saya nggak makan aktivitas, saya nggak akan bekerja, saya akan nggak ngopi, saya nggak makan sarapan. Pagi-pagi sarapannya firman Tuhan Bapak Ibu. Karena itulah Bapak kalau punya WA saya, ngelink dengan grup-grup saya biasanya jam 4, jam 5 tuh saya sudah share. Iya, firman Tuhan. Ya, karena itu yang saya lakukan. Saya menyukai firman. Karena saya tahu tanpa firman saya nggak bisa hidup. Tanpa firman saya akan berjalan dalam kemauan kedagingan saya. Tapi dengan firman saya akan berjalan bersama dengan Tuhan pada visinya Tuhan. Jadi mulai Bapak Ibu menyukai firman. Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Amin ya. Ya, yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana mendapatkan visinya Tuhan? Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Iya, minta kepada Tuhan untuk roh hikmat dan roh wahyu. Minta kepada Tuhan rohnya untuk menyingkapkan visinya Tuhan. Artinya apa? Kita perlu roh kudus untuk kita mendapatkan visinya Tuhan. Roh kudus akan beri kita hikmat, pewahyuan, pengertian untuk kita menangkap visinya Tuhan. Tuhan sudah memberikan pribadi namanya Roh Kudus. Ya, tapi banyak kita yang gak tahu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus ini akan menuntun, memimpin kita berjalan kepada penggenapan janjinya Tuhan. Bersekutu dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, karena dia rohnya Allah. Roh Kudus akan terkoneksi, berkolerasi dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu gak ngerti baca firman Tuhan, nanti Roh Kudus akan menjabarkan firman Tuhan. Karena dia pribadinya Allah. Firman Allah Alkitab itu logos, Bapak Ibu, tulisan. Tapi ketika diterangi oleh pewahyuan dari Roh Kudus, maka kita akan mengerti logos menjadi rema Bapak Ibu. Alkitab tulisan. Ketika ada Roh Kudus, dia akan menerangi firman tersebut. Sehingga firman tersebut menjadi hidup dalam kehidupan kita, menjadi rema Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu dituntun oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan pada kita semua orang-orang percaya 2000 tahun lalu. Tapi seberapa kita sudah mengenal pribadinya dia. Seberapa kita sudah terkoreksi dengan dia. Seberapa kita sudah memberdayakan dia Bapak Ibu. Berjalan bersama dengan kita ke visinya Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita belum bertanya Roh Kudus. Belum kita berhubungan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini Bapak Ibu. Iya, dia pribadi yang Tuhan berikan untuk setiap kita orang-orang yang percaya. Dia roh penghibur. Dia roh penuntun. Iya, dia roh yang akan bawa kita berjalan kepada janjinya Tuhan. Kita gak sendirian, ada rohnya Tuhan Bapak Ibu. Dan roh Tuhan berbeda dengan rohnya dunia. Kalau kita hidup dalam rohnya Tuhan bersama dengan roh Tuhan, ya kita lakukan orang-orang dunia. Ya. Ketika kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin ya tidak baik, tanda kutip ya, mungkin ke tempat-tempat dunia malam, rohnya berbeda dengan rohnya Tuhan. Kita gak akan nyaman Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah memiliki Roh Kudus, ketika Bapak Ibu ke tempat-tempat dunia malam, iya, itu Bapak Ibu pasti akan gak nyaman, pasti akan gak betah,
pasti maunya pergi. Kenapa? Sebab rohnya Tuhan ada dalam kehidupan kita semua, rohnya kudus. Tapi Bapak Ibu sebaliknya, kalau nyaman dalam dunia malam, iya berarti itu bukannya rohnya Tuhan. Ya, roh kegelapan yang berkuasa Bapak Ibu. Roh Tuhan akan buat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika itu dalam dunia itu enggak kudus, enggak nyaman, kita akan enggak berasa itu lagi nyaman di situ. Kita akan cepat-cepat keluar Bapak Ibu. Orang hidup bersama dengan Roh Kudus, dia akan dituntun oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, berjalan kepada janjinya Tuhan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, iya berhubungan dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Tanya Tuhan, visi Tuhan itu apa nih? Dan dia akan terkoneksi dengan firman Tuhan yang kita sudah baca. Kita baca firman Tuhan gak ngerti, tapi nanti kemudian ada Roh Kudus akan memberikan pencerahan Bapak Ibu. Karena Roh Kudus akan menerangi firman Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana menerapkan visi Tuhan? Dalam Lukas 8 ayat ke-8 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang kering, dan sebagian tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini perumpamaan tentang benih yang ditaburkan Bapak Ibu. Ya, ada benih taburkan di tanah yang berbatu, di tanah yang keras, tanah yang berduri, atau di tanah yang subur. Dan dalam konteks ini ayat 8, ya ini tanah yang subur Bapak Ibu. Benih ditaburkan dan benih berakar 100 kali lipat. Ya, jadi yang ketiga, kalau kita menerapkan visi Tuhan, kita harus memiliki tanah hati kita yang subur Bapak Ibu. Supaya benih firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Kalau hati kita nggak subur, hati kita keras, firman Tuhan itu akan mental Bapak Ibu, akan mati. Atau tanah yang berduri, dia hidup. Tetapi kekhawatiran, ketakutan, masalah, buat akhirnya ya firman Tuhan itu mati, kita nggak berbuah. Atau tanah yang berbatu Bapak Ibu, iya nggak bisa tumbuh juga karena tergencet dengan batu-batu. Tapi tanah yang subur kita akan berbuah. Jadi yang ketiga, cara mendapatkan visi Tuhan, milikilah hati kita, hati yang subur. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan telinga kita yang selalu siap mendengar suaranya Tuhan. Bapak Ibu, telinga kita, telinga yang siap mendengar firman Tuhan, dan hati kita hati yang subur. Benih ditaburkan akan tumbuh, berakar dan berbuah. Dan kita akan berjalan dalam penggenapan janjinya Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang ketiga, milikilah hati yang subur. Hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Hati yang siap ditegur oleh Tuhan. Hati yang subur, hati yang siap juga ditegur oleh Tuhan ketika dia salah Bapak Ibu. Kamu salah jalannya nih. Kamu jalannya salah. Ya, kamu balik ke arah ini. Hati yang siap berbalik ketika ditegur oleh Tuhan. Yang siap mendengar suaranya Tuhan. Bapak Ibu, jadi ada 3 cara mendapatkan visinya Tuhan. Yang pertama, sukailah firman Tuhan. Yang kedua, mulailah terkolerasi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, milikilah hati dan telinga yang siap mendengar, siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan kita berjalan kepada visinya Tuhan. Amin. Visi Tuhan bukan visi manusia. Visi Tuhan berjalan kepada tujuannya. Hidup kita hidup yang penuh kasih anugerahnya Tuhan. Menikmati semua kebaikannya Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kita berjalan di visi Tuhan, saya mengatakan kita hidup dalam berkat anugerahnya Tuhan. Iya, berkat Tuhan tuh gak hanya secara materi Bapak Ibu. Berkat Tuhan tuh ada kasih sejahtera, ada damai sejahtera, ada sukacita. Iya, itu semua membuat kita hidup semakin lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ya visi Tuhan ia akan memberikan motivasi atau semangat untuk kita menjadi orang-orang yang produktif. Ya, menghasilkan ya
hal-hal yang positif. Jadi visi Tuhan buat kita menghasilkan hal-hal yang baik Bapak Ibu. Buat kita hidupnya lebih baik lagi. Amin. Jadi mulailah hari ini mulai visi. Doa sama Tuhan. Tuhan visi apa yang Tuhan berikan untuk saya? Ya. Mulai hari ini mulai mikirkan ke depan. Apa yang ingin saya lakukan Tuhan? Seperti apa visinya Tuhan? Ya supaya apa? Hidup kita lebih baik lagi, lebih berarti lagi. Mulailah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai Roh Kudus berkarya. Milikilah hati dan telinga yang siap untuk mendengar dibentuk oleh Tuhan. Kita akan miliki visinya Tuhan.